Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halima Sukri. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2022. Kali ini saya akan mewawancarai kakak guna memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara saya. Mungkin sebelum berbicara lebih lanjut, boleh kakak memperkenalkan diri kakak dulu? Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Fitriani, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, baik. Kak Aisyah, biasa dipanggil Kak Aisyah. Kalau boleh tahu keseharian kakak sekarang itu apa sih? Sekarang sudah semester 9. Jadi lagi ada di fase menyelesaikan tugas akhir. Di fase menyelesaikan tugas akhir aja Kak. Kalau boleh tahu, kan kakak sudah ada di semester 7. Semester 9. Oh, semester 9. Maaf. Menurut kakak, apakah ada perasaan yang berbeda yang kakak rasakan saat di dunia perkuliahan dan di SMA? Kalau perbedaan dunia kuliah sama SMA pasti ada sekali bedanya, karena yang pertama, kalau di dunia perkuliahan itu teman-teman yang kita temui itu berasal dari berbagai daerah. Bahkan ada teman saya yang berasal dari luar Pulau Sulawesi Selatan. Terus di mana karakter teman-teman yang saya temui di dunia perkuliahan itu lebih tertutup dibanding teman-teman yang saya temui di teman SMA, karena kebanyakan teman SMA itu merupakan teman yang sudah saya temui ketika pas di SMP. Terus perbedaan yang selanjutnya itu sifat individualisme di dunia perkuliahan itu sangat tinggi, di mana kita itu menerapkan sistem ya untukmu dan untukku kayak ya beda dari SMA. Terus circle pertemanan untuk dunia perkuliahan itu lebih kecil, dan kita harus pintar-pintar pilih teman kalau di circle perkuliahan. Kayaknya cuman beda di asal daerah sama sifat teman-teman yang kita temui. Dan tambahan untuk di dunia perkuliahan itu kita jadi lebih kenal bahasa daerah wilayah yang lain, karena kan kita datang dari wilayah yang berbeda gitu. Terus ketemu akhirnya dapat suku kata baru lagi dari daerah lain. Oke, tadi kakak ada bilang karakter teman-temannya sekarang tuh lebih tertutup. Itu menjadi suatu kendala tersendiri nggak sih bagi kakak? Bagi saya maksudnya ini kan ceritanya kalau kita baru ketemu sama teman baru, pasti yang dinampakkan itu sifat-sifat yang di luarnya. Nanti setelah kita akrab, lebih bakalan sifat aslinya bakalan lebih keluar ya. Memang kiranya seperti itu sifat manusia ya. Kalau misalnya kayak baru 1-2 kali ketemu, pasti belum kelihatan sifat aslinya. Nanti kalau sudah akrab dan sudah sering sama-sama, pasti bakal kelihatan gitu. Oke, kan kakak sudah ada di semester 9. Kakak masih ada nggak sih temannya yang memang punya sifat tertutup dari awal sampai akhir sekarang ini? Kalau dari kan sekarang kita pertemanannya semakin kecil, mulai dari kayak kita berteman satu angkatan, terus lama-kelamaan itu bakalan tereliminasi teman-temannya, bakalan lebih mengecil jadi sebuah circle. Terus kalau kuliah teknik itu kita harus kenal satu sama lain, sesama angkatan. Nah di sini saya merasa kalau
cuman teman circleku yang saya kenal baik sifatnya. Kalau yang lain ya cuman di luar-luarnya saja. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana kehidupan perkuliahan yang kakak sekarang rasakan? Dunia perkuliahan mungkin kalau saya deskripsikan kayak ya cukup, bahkan lebih berkali-kali lipat melelahkan dibanding dunia sekolah ya. Karena melelahkan dalam segi apa? Yang pertama kayak struggle menyelesaikan tugasnya itu yang kayak besar sekali, apalagi kalau ada di semester akhir. Pasti yang pertama itu di sini kalau kita sudah menginjakkan di semester akhir pasti fase pertemanan kita mulai renggang, dalam artian kayak kita sudah mulai jalan sendiri-sendiri, karena kan dalam pertemanan perkuliahan itu pasti kita selalu sama-sama kalau misalnya masuk kuliah, tapi kan semester akhir sudah tidak ada lagi program mata kuliah yang dalam kelas, sisa tugas akhir. Dan di tugas akhir ini kita punya pembimbing yang masing-masing berbeda, yang awalnya kita sama-sama pergi kampus untuk masuk ke mata kuliah yang sama, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi kalau dibilang dunia perkuliahan ya itu tentang individualisme bagi saya, karena ya semakin kita menuju akhir ya semakin kita sendirian. Faktor pemberat lain di luar dari teman itu ada nggak sih kak? Kalau di semester 9 ini faktor pemberat lainnya mungkin ada di, kalau saya sendiri merasa ada di dosennya. Kalau misalnya kayak mau bimbingan, cari waktunya yang susah dan ditemuinya yang susah. Dari dosennya ya. Sejauh ini di masa perkuliahan, apakah kakak pernah merasakan stres dalam menjalankan perkuliahan? Selama menempuh semester 1 sampai 9, fase terberat itu ada di semester menuju semester akhir, di mana ada juga satu semester di mana perkuliahannya itu kuliahnya sudah sedikit, cuman mata kuliahnya yang berat, di mana harus ada surveinya. Di semester akhir rata-rata mata kuliahnya semua survei, dan setelah survei itu harus bikin laporan. Dan struggle-nya di sini biasa laporannya kita bikin individu atau per kelompok. Itu kembali lagi ke sifat dimana kerja kelompok itu kan biasa ada teman yang bisa bantu dan ada juga yang tidak. Dan pernah saya satu kelompok sama orang yang bisa dibilang tidak berkompeten, yang cuman saya sendiri yang kerja. Dan ada satu semester itu, selama satu semester itu saya terus dikasih satu kelompok sama itu orang yang bikin stres. Tapi kalau di antara sekian banyak semester yang sudah saya lalui, ya semester 9 yang paling bikin depresi. Di semester 9 yang paling bikin depresi itu mata kuliahnya. Kalau boleh tahu mata kuliah apa sih kak sejauh ini yang paling bikin depresi kakak? Dan bagaimana sistem perkuliahan di mata kuliah itu? Di semester 9 ini paling susah ya mata kuliah tugas akhir, dimana kalau kita sementara menyusun skripsi, begitu saya punya dua pembimbing, dan dua pembimbing ini keduanya masing-masing punya sistem perkuliahan, sistem bimbingan yang berbeda. Pembimbing pertama itu biasanya dia atur jadwal bimbingan cuma 1 kali 1 minggu. Itu pun di luar kendala dia sakit atau ada urusan di luar kampus. Kalau pembimbing kedua saya struggle-nya itu ada dimana yang pertama dia itu susah untuk ditemui karena banyak jadwalnya.
sama yang kedua itu pembimbing yang kedua saya susah dihubungin karena kalau misalnya mau di WhatsApp atau di chat dia tidak pernah balas. Oke, kendalanya berarti di pembimbingnya. Bagaimana cara kakak hadapi itu pembimbing kak yang bisa dibilang agak rempong sih? Apa strategi tertentu yang kita lakukan untuk hadapi itu pembimbing kak? Kalau untuk hadapi pembimbing pertamaku itu kan kita ketemunya cuma 1 kali 1 minggu, dan selama bimbingan itu kita ketemu juga sama anak bimbingan yang lain. Tapi pas waktu selesai bimbingan biasanya saya coba lobby lagi buat ketemu, terus saya konsultasikan semua revisianku biar cepat di ACC. Dan alhamdulillah tiap kali saya minta lobby waktunya dia bersedia, cuman ya waktunya sedikit karena pas selesai jadwal bimbingannya langsung cerita, itu pun udah sampai 30 menit dan dia cuman kasih saran supaya cepat-cepat di ACC. Untuk pembimbing kedua saya caranya dengan saya terus datangi ke ruangannya supaya mungkin dia juga capek lihat saya terus datang, terus tanya revisianku bagaimana, sampai akhirnya dia luluh sendiri dan sampai dia hafal kak. Tiap ada teman seangkatanku datang, terus dia pasti bilang mana temanmu itu yang kacamata, terus yang sampai dikasih julukan sama dia karena pernah waktu awal bimbingan pembimbing keduaku ini cuti untuk naik haji, terus ada hampir 2 bulan dia cuti, terus pas kembali mungkin dia kasihan lihat kak terus menunggu kabarnya selama di Mekah. Pas pulang mungkin dapat keajaiban dari Allah, dikasih luluh hatinya, terus di ACC mak. Dan di situ mulai akrab sama dia sampai pas mau seminar saya datang ke ruangannya, terus saya bilang dia harus datang supaya karena biar ada yang bantu kak jawab kalau datang pengujiku. Terus mungkin dia kasihan lihat kak terus datang, akhirnya dia datang di ujianku. Oke, luar biasa ya strateginya hadapi dosennya, luar biasa sekali kak. Kalau bisa balik ke pembahasan sebelumnya, tadi kakak ada bahas tentang selama 1 semester itu sekelompok dengan orang yang tidak berkontribusi apa-apa di kelompok kakak. Menurut kakak orang itu sangat menguras emosi atau bagaimana? Untuk menguras emosi pasti, karena sampai tiap kali deadline pengumpulannya itu kan pas semester itu ada juga mata kuliah lain yang tugasnya pasti individu dan saya kerjakan sendiri. Tiap kali hampir deadline pengumpulannya itu pasti entah kayak itu 5 menit sebelum waktu deadline-nya pasti menangis kak dulu karena gak tahu apa struggle yang kuhadapi. Intinya setiap kumpul tugas pasti ada saja, sampai akhirnya di akhir semester itu yang berpikir kak mungkin masa iya cuma saya yang butuh nilai, teman pun enggak. Sampai akhirnya saya pernah ada di fase bodo amat, yang penting kan saya ceritanya sudah berusaha, sudah kasih masing-masing job desk-nya, sudah tanya bilang saya pun berusaha juga sama seperti kalian, setidaknya adalah usaha buat bantu saya biar kita bisa dapat nilai. Tapi pada saat dimana titik jenuh dengan semua itu ya saya mulai bodo amat, dan mungkin temanku notice hal itu sampai akhirnya dia mulai ada sedikit usaha untuk bantu menyelesaikan tugas itu. Tapi teman sekelompoknya itu sampai mempengaruhi nilai akademik atau tidak? Kalau nilai akademik, untung di dosen mata kuliah ini tuh orangnya memang bisa betul-betul menilai mana teman yang mengerjakan dan tidak, karena setiap selesai dikumpul tugas per kelompoknya pasti ada evaluasinya lagi. Terus di situ kan pada saat itu memang kuliahku sementara dalam pandemi, jadi harus via Zoom. Terus di situ dosenku mungkin
mengevaluasi setiap kelompok sampai akhirnya dia notice kalau misalnya di kelompok ini ada memang yang kurang berkontribusi. Dan alhamdulillah saya bisa lewati semester itu dan nilainya juga tidak mengecewakan. Berarti nilainya bisa dibilang cukup baik walaupun ada penghalangnya, Di. Tadi ini sudah makin membahas tentang semester 3 sekarang kita bahas bagaimana kehidupan akademik yang sekarang di semester 9 ini, yang bisa dibilang ini semester paling akhir lah bagi kakak. Kalau tentang semester 9 mungkin di sini nih betul-betul dilihat apakah selesai itu memang selesai itu memang seseorang bisa dinyatakan selesai kalau memang ada kemauan dari dalam dirinya. Dan mungkin itu kusadari di akhir-akhir ini karena saya punya circle pertemanan di perkuliahan di mana teman circleku, sebagian besar dari teman circleku ini sudah ada yang wisuda. Dan di situ saya lihat kayak saya merasa kayak padahal sama-sama aja ini temanku mulai dari awal, tapi kenapa dia sampai di garis finish duluan? Itu saya tersadar sampai akhirnya, oh karena dia lebih sering datang bimbingan, lebih rajin lagi. Karena saya sebelum ada di fase mulai bimbingan lagi itu awalnya cuman dari dorongan teman circleku yang bilang datang di bimbingan, nanti ku temani. Dan pada akhirnya temanku ini yang duluan lulus. Ya bagaimana orang bersekolah di perantauan pasti setelah lulus bakal kembali ke kampung masing-masing ya. Dan pada akhirnya cuman saya sendiri yang bisa bawa diriku apakah saya mau lulus tahun ini atau tidak. Tadi membahas tentang kemauan, menurut Pak seberapa besar itu pengaruhnya kemauan Pak motivasi Ki? Kalau dari penilaian saya itu kayaknya 100% karena revisianku tidak akan berjalan tanpa ada kemauannya dari diriku sendiri. Kayak ya biarpun itu sulit, entah itu sulitnya, capeknya, tapi ya buktinya temanku yang lain juga sudah bisa lewati. Kalau temanku bisa ya pasti saya juga bisa. Cuman ya kembali dari diriku apakah cuman saya yang bisa bawa diri saya sampai ke garis finish atau tidak. Sejauh ini juga sudah membahas tentang kemauan kita, dan selama di kehidupan akademik juga ada kita alami stres. Terus bagaimana cara tak respon kita tekanan akademik tak atau situasi stres di lingkungan kampus tak? Caranya itu kuhadapi dengan kalau misalnya lagi stres, saya bisa kasih kesempatan untuk diriku sendiri, entah itu dengan cara cari hal yang bikin Kak bahagia. Maksudnya kan ceritanya selama perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini ya pasti ada namanya capek, orang jenuh, kayak berpikir kenapa saya harus terus bekerja di depan laptop. Dengan cara saya kasih diriku untuk waktu untuk diriku sendiri dengan cara misalnya yang pertama itu saya bukan sering sih, kalau misalnya sudah ada di titik jenuh saya lebih memanjakan diriku sendiri dengan cara kayak pergi me time, entah itu nonton sendirian, pergi makan sendirian, atau kayak nonton YouTube. Setidaknya hatiku bisa merasa senang kalau misalnya sudah ada perasaan yang kayak capek, kayak jenuh, kayak tiba-tiba lagi mau menyerah, bilang tidak mau kerja, ya wajar ada perasaan kayak capek, stres karena ya namanya juga orang dalam perjalanan, dimana dalam perjalanan itu setiap perjalanan pasti punya ada rest area ini gunanya biar kita bisa istirahat, dan mungkin dengan cara seperti itu saya istirahatkan diriku sendiri supaya bisa kuhadapi fase-fase jenuh itu.
di saat fase-fase jenuh atau capek Kak, ada gak sih pernah pikiran tak tentang bilang selesai mah saja deh, jangan mah lanjut Ki, ini capek mah, jenuh mah, nggak bisa mah, pernah kira rasa itu? Kalau rasa mau menyerah pasti pernah, sampai kayak pernah bilang kayak jangan mak selesai deh, atau suruh mas saja orang tua aku carikan ke laki-laki biar menikah, jangan mak kasih selesai kuliahku. Kayak intinya mungkin dulu tiap kali kuliah kakakku struggle-nya menyelesaikan tugas akhir, aku bilang mungkin karena dia yang malas, tapi setelah saya alami sendiri ya kurasa bukan cuma rasa malas itu sih, rasa jenuhnya, capeknya, kayak definisi hal yang itu terus dilakukan dan berulang kali yang sampai kayak bikin kayak kenapa stuck di sini terus Kak dan tidak maju-maju begitu. Oke. Terus kalau boleh tahu bagaimana yang kita rasa ketika hadapi stres di dunia perkuliahan, kayak adakah rasa bagaimana? Kalau misalnya stres Kak, ya pasti yang pertama mau menangis, karena kayak semenjak kan di sini saya tinggal sendirian, terus gimana, biasanya kan saya kayak saya kalau di rumah, kalau pulang kampung pasti punya, kalau di rumah pasti ada teman cerita, entah itu kakakku atau kayak orang tua aku. Punya saya biasa mengekspresikan kayak dengan cara mengekspresikannya dengan cara ya curhat cerita begitu. Tapi semenjak tinggal sendirian kayak nggak ada orang bisa kutemani cerita. Jadi yang pertama itu kulakukan kalau saya depresi biasanya menangis. Tapi kalau misalnya berpikir Kak menangis cuman bisa bikin sakit kepalaku, ya pasti ku telepon orang rumahku, entah itu kakakku ku telepon dan cerita, setidaknya bisa kuluapkan emosiku dengan cara berbicara. Atau biasanya juga saya menulis di notes atau di akun sosial media. Saya punya Twitter yang cuman saya saja, maksudnya punya akun sosial media yang cuman saya saja di situ dan tidak ada orang lain, dan saya curahkan semua isi hatiku, rasa capekku, menangisku di situ, karena aku pikir ya tidak selamanya keluargaku bisa bantu, mungkin bisa saja pada saat itu dia sibuk. Jadi pada saat mungkin karena selalu sendiri di rumah sampai berpikir Kak kalau yang kupunya di dunia ini itu diriku sendiri. Oke. Kan tadi kakak ada bahas tentang depresi. Kalau boleh tahu sejauh mana depresinya kakak hadapi stres akademiknya ini? Depresi sejauh yang pertama, sekarang saya ada di fase yang tidak main sosial media Instagram, karena saya merasa kalau main sosial media Instagram itu bisa kayak mempengaruhi pola pikirku. Kayak lihat teman-temanku, bukan cuma teman jurusanku tapi teman sebayaku, dimana mereka sudah pada lulus, ada di kerja, dengan cara lihat itu yang kayak saya berpikir kayak kenapa saya masih selesaikan tugas akhirku, kenapa belum Pak selesai, dan dengan cara tidak mungkin dengan cara tidak mendoktrin diriku bahwa saya ini tidak bisa selesaikan tugas akhirku. Makanya dengan cara mungkin saya hindari hal-hal yang bisa berpikiran negatif Kak, ya dengan cara seperti itu. Berarti kakak ini biasa dibilang membandingkan diri sampai menimbulkan rasa kurang percaya diri. Jadi kakak lakukan hal-hal yang bisa hindari dari hal itu deh. Oke. Terus kalau boleh tahu, apakah ada perasaan negatif yang muncul pada saat stres? Perasaan negatif pastinya ada, karena saya berpikir kayak sudah lama mak dikasih sekolah sama orang tua aku, masa sampai sekarang tidak berguna Kak. Kayak merasa kalau tiba-tiba muncul rasa depresi itu kayak merasa Kak bilang
kenapa tidak seberuntung orang lain kak? Padahal kalau bisa dilihat ke belakang lagi, banyak nih pencapaian, maksudnya banyak nih hal-hal yang berat dalam hidupku dan bisa kulalui. Kalau mau kak terus berpikir kalau saya tidak bisa selesai, ya mungkin bakalan stuck di situ terus tapi kalau tiba-tiba lagi datang sifat depresi, ya saya alihkan lagi pikiranku biar tidak berpikir negatif. Oke. Terus tadi kakak bilang tentang keluarga dan teman-teman. Menurut Pak, bagaimana peran dukungan sosial dari teman sebaya atau keluarga dalam membantu kakak mengatasi stres? Kalau untuk sekarang mungkin dukungan keluarga sangat berarti sekali bagi saya, karena yang pertama bukan cuman dukungan sosial sih, dia juga kasih dukungan moral, kayak apapun itu yang mungkin kukeluhkan pasti dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Karena saya berpikir yang saya punya di dunia ini saya sama keluargaku, dan kalau keluarga kan ada ikatan gitu, dan ikatan itu yang bikin kak tersadar bahwa yang bisa tolong kak di masa sulitku itu mungkin cuman keluargaku sendiri. Tapi di sisi lain pun saya merasa kalau yang pertama yang bisa bikin kak bergerak maju itu diriku dan keluargaku. Tapi di sisi lain itu berpikir kak juga kalau tidak selamanya saya harus menggantungkan rasa kurang percaya diriku ke keluargaku. Mungkin di suatu hal yang sama pasti mereka juga pasti punya fase seperti itu, fase terberat di dalam hidup mereka. Jadi kalau ditanya dukungan sebesar apa dukungan keluarga, ya sangat besar. Di sisi lain juga dukungan teman-teman juga sangat berarti bagi saya, karena semenjak saya sudah tidak menggunakan sosial media dan tidak pernah live update tentang kehidupan saya di sosial media, banyak teman-teman yang chat saya dan tanya kabarku bagaimana. Dan pada saat itu saya merasa kayak saya ternyata disayang sama banyak orang, bukan cuma keluarga saya. Saya juga punya sahabat yang bahkan kalau dia tidak, yang bahkan sampai beberapa minggu tidak lihat di sosial media aktif, dia pasti cari saya. Tapi memang kan sekarang namanya semuanya serba digital, jadi kita kalau mau tahu kabarnya orang bisa buka sosmednya. Tapi semenjak saya menjadi lebih tertutup, orang-orang mungkin saya cuma tidak mau kasih lihat sisi depresi saya ke orang-orang. Biarpun itu berat, maksudnya berat bagi saya, tapi saya lebih mau simpan rasa depresi itu untuk diri saya sendiri, dan yang saya tampakkan itu cuma sisi bahagianya saja ke orang-orang. Baik, tadi kakak ada membahas tentang dukungan moral keluarga. Kalau boleh tahu, dukungan moral seperti apa yang membuat kakak bertahan sampai di titik ini? Dukungan moral keluarga yang keluargaku kasih itu mungkin kalau saya mengeluh yang capek kak, mungkin dia kasih kak jangan, terus ditanya juga bilang ya pergi nih ke tempat apa yang bikin nggak bahagia, contohnya pergi makan, nonton, atau apapun itu yang kayak bisa bikin senang hatiku. Sama biasa juga ditanya ya mungkin harus lebih sering muhasabah ke diri sendiri. Kenapa jalannya dipersulit? Mungkin pernah ada orang yang kusakiti atau bagaimana. Intinya banyak orang tuaku mungkin lebih ke banyak-banyak berdoa saja, dan minta doa saja sama Allah, bilang semoga dipermudah. Oke. Terus selain tentang dukungan moral tadi yang kakak bahas, ada juga tentang tidak mau publish masalahnya di sosial media. Kalau boleh tahu, apa alasan tanda mau publish masalah tadi di sosial media? Apakah punya trauma atau punya pengalaman buruk dari hal itu? Karena mungkin semenjak saya lebih sering sendiri, saya merasa kalau kayak depresi, stres itu adalah tanggung jawabku sendiri yang mungkin tidak penting bagi orang lain.
mungkin orang lain tertarik dengar ceritaku tapi tidak dengan rasa ibanya kepada saya, cuman mau sekedar tahu saja. Jadi dari saya sendiri itu belajar kalau misalnya kayak stres atau capek, sedih, intinya hal-hal yang berbau negatif itu cukup kusimpan untuk diriku sendiri tanpa harus dipublish ke semua orang. Tapi menurut kakak, apakah berbagi pengalaman atau curhat dengan teman sebaya tak bisa mempengaruhi perasaan tak atau mengurangi stres tak? Kalau cerita sama orang kayak begini ya pasti lumayan berkurang, karena saya itu tipikal orang yang lebih banyak bercerita, dan biasa juga saya tukaran sama temanku, entah itu saya yang jadi pembicara atau saya yang jadi pendengar yang kasih advice ke teman-temanku. Karena saya pernah ada di posisi dimana saya sendiri tidak punya tempat cerita dan saya merasa kayak sedih sekali diriku pada saat itu. Makanya tiap kali teman-temanku butuh tempat cerita pasti harus Kak selalu siap dengar Ki, karena saya pernah ada di fase dimana tidak ada orang yang bisa dengar Kak, yang bikin kayak sendiri sekali. Oke. Masa sendiri itu juga menjadi salah satu faktor stres tadi ya. Terus menurut Kak, apakah stres itu bisa pengaruhi emosi Kak? Stres itu betul-betul mempengaruhi emosiku, karena saya mungkin tipikal orang yang cepat sekali emosian, yang kalau marah saya sampai harus meluap-luap, harus meledak begitu. Cuman dari situ saya belajar kalau misalnya setiap kali saya marah terus saya harus luapkan itu marahku ke orang, perlihatkan marahku ke orang, itu mungkin yang bakal bikin orang yang kusayang bakal menjauh. Dan dengan cara seperti itu mungkin secara tidak langsung saya sakiti hatinya orang. Maka dari itu semenjak banyak peristiwa yang belakangan ini terjadi sama saya belajar kalau marahku lebih baik kuredam dengan sendirinya. Kalau misalnya saya marah, emosi, lebih baik saya redam dulu, entah itu dengan cara diam atau saya tulis di notes sendiri, saya ceritakan saja ke diriku sendiri tanpa harus marah ke orang gitu. Marah yang meluap-luap seperti apa itu yang kita maksud kita? Dulu tuh saya biasa kalau marah ya suka, kalau misalnya ada hal yang tidak saya suka, misalnya saya lagi sama teman atau keluargaku, biasa kalau misalnya ada hal yang tidak saya suka, terus tiba-tiba saya emosi, ya biasa langsung saya marah, kayak marah pakai nada yang bisa dibilang besar. Tapi kalau misalnya sampai titik dimana emosi paling di atas nih, pasti saya menangis gitu. Oke. Tapi kan sekarang kakak bilang lebih pilih untuk memendam. Menurut tak memendam masalah itu ndak bikin tambah stres jadi atau malah bagaimana? Menurutku itu tiap kali ada masalahku terus saya ceritakan ke diriku sendiri, itu kayak walaupun tidak ada jawaban, setidaknya saya bisa luapkan marahku sendiri. Tapi dengan cara seperti itu kayak merasa saya tidak perlu melibatkan orang lain ke dalam masalahku sendiri. Karena kejadian belakangan ini saya biasanya cerita sama temanku, tapi ada di mana keputusan yang mungkin bikin temanku kecewa sehingga dia menjauh dari saya, dan saya merasa kayak terbebani dengan hal seperti itu, kayak merasa harus terus minta maaf ke temanku, padahal yang terjadi ini hanya di diriku sendiri. Jadi dari hal itu saya belajar kalau misalnya ya saya emosi atau marah, ya lebih baik cerita ke diriku sendiri dan saya cari solusinya, bagaimana caranya saya bisa redam ini marahku, entahkah dengan cara saya K-popan, nonton YouTube atau dengar lagu. Oke. Selanjutnya itu menurut kakak, apakah stres perkuliahan bisa mempengaruhi lingkungan tak yang di luar perkuliahan? Stres di perkuliahan karena kan sekarang semester akhir dan menyelesaikan tugas akhir betul-betul mempengaruhi
kehidupan di luar dunia perkuliahan. Karena yang pertama, sekarang itu kayak saya lebih tertutup, entah itu untuk lingkungan pertemanan, karena saya merasa kayak ketika saya lagi dalam masalah, saya lebih takut ganggu temanku kalau misalnya dia lagi sibuk, misalnya mau kayak cerita, tapi takut ke ini temanku kayaknya sibuk ya, atau mungkin ada juga masalah beratnya sampai saya nggak mau bikin dia susah. Jadi pengaruh semester akhir ini sama lingkungan saya itu besar sekali, karena saya lebih pendiam dan jarang untuk keluar lagi kayak hangout sama teman-temanku, karena kalau stres ya mungkin saya lebih banyak menyendiri. Oke. Jadi secara tidak langsung dari yang tadi kita bilang Kak, stres perkuliahan itu bisa buat jarak antara lingkungan tadi. Terus dampak-dampak selain itu yang disebabkan dari stres apa? Yang pertama itu mungkin di penampilan, karena pastinya berat badanku turun karena lebih ke kayak apa, pemikiranku yang bikin berat badanku turun, yang bikin saya malas makan, sama dari saya tipikal orang yang kalau misalnya punya hormon, entah itu halangan atau misalnya datang bulan atau misalnya stres, pasti muncul jerawat di mukaku yang bikin yang kayak stres, dan itu pun yang bakalan bikin bertambah stres lagi. Tadi sudah tanya kata tentang dampak-dampak yang muncul dari stres. Sekarang mau tanya tentang cara mengatasi dari dampak-dampak yang muncul itu. Bagaimana cara yang kita lakukan untuk diri kita sendiri untuk atasi dampak-dampak itu? Cara aku atasi itu semua dengan cara yang pertama mungkin ya berserah diri sama Allah, muhasabah diri, kayak bilang mungkin ada hatinya orang yang saya sakiti sampai aku juga seperti ini, atau mungkin Allah mau saya lebih sabar lagi dan lebih dekat lagi sama dia dengan cara berdoa dan rajin-rajin beribadah. Terus yang kedua itu caranya aku atasi dengan cara ya fangirling, dimana mungkin sejak tahun awal 2019 saya mulai suka sama artis Korea Selatan yang biasa disebut K-pop, dan dengan cara fangirling, dan kalau misalnya kita lagi K-popan itu namanya fangirling, dan dari fangirling ini kayak banyak motivasi yang bikin saya semangat lagi jalani hidupku, dengan cara entah itu dengan cara nonton idolku, dengan cara dengar lagu-lagunya, karena ya jalan keluar dari misalnya kayak stres itu pasti dengar lagu, dan lagu-lagunya bikin Kak memotivasi. Entah itu juga setiap kali saya lihat di idolku, saya merasa kayak bahagia gitu, kayak mungkin cuman itu caraku supaya bisa kasih hilang stres di dalam diriku. Tadi bilang motivasi yang kita dapat dari fangirling. Kalau boleh tahu motivasi seperti apa yang kita dapat dari fangirling itu? Motivasi yang aku dapat itu yang pertama kayak dulu kan sebelum suka K-pop saya juga suka artis yang kayak ke barat-baratan gitu ya, kayak One Direction, saya suka, tapi semenjak kenal K-pop itu kayak duniaku jadi berbeda, dimana saya lebih senang menyendiri, kayak nggak apa-apa Kak sendiri selama masih bisa Kak nonton streaming. Dan yang memotivasi sekali kayak itu karena lagu-lagunya mereka yang kayak bikin Kak, dimana banyak lagu-lagu yang diciptakan untuk fans-fansnya, dan idol K-pop itu sangat mengapresiasi fansnya sendiri, sampai kayak biasa kalau misalnya lagi luang waktunya dia live, entah itu di Instagram, kayak dia bilang kayak kalau misalnya ada di fase tersulit di dalam hidupmu, harus percaya kalau itu bakalan lewat, dan dia ajak Kak untuk saya temani kok, maksudnya secara tidak langsung dia ajak Kak untuk bilang saya temani kok lewati masa sulitnya itu, jangan kau merasa sendiri di dunia ini karena ada Kak.
Jadi sejauh ini kakak sudah merasakan namanya depresi, sudah dapat dampak dari depresi, dan kakak tahu nih, kakak tahu nih apa cara mengatasinya. Ada nggak sih kak pesan dan kesan untuk orang-orang yang masih ada di fase depresi gara-gara perkuliahan? Pesan untuk orang yang lagi ada di fase depresi saat ini, cukup percaya saja kalau hal itu, fase itu bakalan lewat dengan sendirinya. Cukup bersabar, muhasabah pada diri sendiri, percaya bahwa tidak selamanya orang berada di fase seperti itu, dan mungkin ini adalah cara biar kita bisa lebih kuat dari sebelumnya. Oke. Baik, kayaknya banyak sekali nih dibahas tentang depresi akademik dari semester 1 sampai semester 9 ini. Saya rasa cukup nih wawancara kali ini. Terima kasih kak untuk waktunya. Terus mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup nih wawancara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak.